Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani semua. Pada video sebelumnya kita sudah praktek membuat kompos dengan sisa-sisa batang pisang. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa ciri-ciri pembuatan kompos itu yang berhasil. Hanya melihat bentuk fisik kompos yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk teman-teman semua ketahui juga bahwa pembuatan kompos kadang tidak selalu berhasil sesuai apa yang diharapkan. Nah, mudah-mudahan pembuatan kompos kali ini yang kemarin sudah kita buat berhasil dan sesuai apa yang kita harapkan, sehingga aman ketika diaplikasikan terhadap tanaman kita. Yuk, kita kenali beberapa ciri-ciri fisiknya. Nah, sekarang kita bisa langsung bongkar hasil dari pembuatan kompos kita yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, teman-teman semua, kalau dihitung-hitung pembuatan komposnya ini kurang lebih masa tunggunya mencapai 21 hari atau tepatnya 3 minggu dimulai dari tanggal 14 kemarin, 14 Februari. Nah, sebagai tambahan informasi, untuk pembuatan kompos adalah proses mengubah bahan organik menjadi pupuk alami yang kaya akan nutrisi. Proses ini melibatkan penguraian bahan organik oleh mikroba dan enzim. Pada langkah-langkah pembuatan kompos kita pada 3 minggu kemarin. Nah, kita memilih salah satu bahan yang digunakan sebagai kompos hanya dengan menggunakan sisa-sisa batang pohon pisang, kemudian tanah sebagai campurannya, dan kohe kambing yang sudah difermentasi. Sedangkan pilihan bahan organik yang bisa digunakan sebagai kompos itu ada beberapa macamnya, yaitu antara lain sampah dapur, kemudian daun kering, jerami, kotoran hewan, dan sisa tanaman yang sudah tidak produktif lagi. Nah, sekarang bisa kita buka bungkus komposnya. Yang kemarin kita bungkus dengan 2 lapisan plastik ya. Dan ini sudah bisa kita lihat. Untuk tekstur bisa kita lihat seperti ini, lumayan gembur, kemudian warnanya agak kecoklatan, semi hitaman sedikit ya. Dan bisa dilihat untuk beberapa bahan dari potongan-potongan batang pisang sudah tidak terlihat lagi, alias sudah terurai. Nah, dari situ kita bisa kenali dengan beberapa ciri-ciri utama pembuatan kompos yang bisa diasumsikan berhasil, yaitu bisa dikenali dari bau yang netral. Kompos yang berhasil memiliki bau yang netral, tidak terlalu berbau busuk atau amis. Kemudian selanjutnya memiliki tekstur yang gembur. Kompos yang berhasil memiliki tekstur yang gembur, tidak terlalu padat atau keras. Kemudian untuk warnanya yang coklat, kompos yang berhasil yaitu memiliki warna yang coklat dan tidak terlalu hijau atau hitam pekat. Kemudian kadar air yang tepat, tidak terlalu kering atau basah. Kemudian yang terakhir yaitu tidak ada bahan yang tidak terdekomposisi. Nah, dengan memperhatikan ciri-ciri di atas, kita dapat mengetahui apakah proses pembuatan kompos kita berhasil atau tidak. Dan mudah-mudahan kompos yang kita buat ini mengandung nutrisi yang cukup, karena kompos yang berhasil mengandung nutrisi yang cukup seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, teman-teman semua, sebelum penggunaan komposnya, di sini kita lakukan penjemuran komposnya terlebih dahulu untuk mengurangi kadar air dan uap dari gas sisa-sisa pengkomposan biar berkurang. Kita bisa lihat ya, untuk bahan-bahannya benar-benar sudah terdekomposisi, sudah tidak terlihat lagi cacahan batang pisangnya, hanya kadar airnya yang agak sedikit basah. Oleh karena itu kita lakukan penjemuran untuk sedikit mengurangi jumlah kadar airnya agar tidak terlalu basah. Kemudian kita bisa tunggu untuk penjemurannya sekitar 4-5 jam.
Nah, sambil menunggu proses penjemurannya, kita buka lagi kompos yang sudah kita buat lagi atau kompos lain ya. Kita akan lihat apakah hasilnya sama atau tidak. Nantinya akan kita gabungkan menjadi satu dengan yang tadi dijemur. Nah, dan di sini kita bisa lihat untuk kriterianya hampir mirip atau hampir sama ya dengan yang tadi kita jemur. Dari teksturnya, kemudian warna dan lain-lain. Nah, untuk itu kita lakukan juga untuk proses penjemuran seperti yang tadi. Kemudian baru nanti kita bisa simpan atau kita aplikasikan terhadap tanaman kita. Nah, jika sudah selesai untuk proses penjemuran yang kurang lebih 4-5 jam. Sekarang tinggal kita campurkan komposnya menjadi satu. Nah, bisa dilihat untuk kadar airnya sudah lumayan berkurang. Kemudian baunya juga netral dan bisa dipastikan baunya tidak busuk. Kemudian untuk teksturnya juga lumayan gembur, tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Kemudian untuk warnanya juga agak kecoklatan. Bisa diasumsikan bahwa proses pengomposan kali ini berhasil. Nah, ini untuk baunya tidak terlalu busuk ya, atau tidak berbau busuk sama sekali. Dan untuk teksturnya juga ini lumayan gembur dan mudah diurai ya. Nah, bisa dilihat sendiri sama teman-teman. Oke, seperti ini penampakan dari kompos yang insya Allah berhasil dan bisa diaplikasikan untuk tanaman kita nantinya. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk teksturnya dan warnanya juga kelihatan agak coklat. Dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan dan banyak mengandung nutrisi untuk tanaman kita. Nah, sekarang bisa kita tampung pada wadah yang sudah kita siapkan ya. Untuk wadah ini bekas media tanam yang tadinya sudah tidak produktif lagi. Kita jadikan wadah untuk kompos kali ini. Nah, tinggal kita masukkan seperti ini. Oke. Nah, oke, jika sudah selesai penyimpanannya, jangan lupa disimpan di tempat yang aman dari sinar matahari langsung. Dan kompos kali ini siap diaplikasikan. Oke, untuk selanjutnya bisa langsung teman-teman aplikasikan atau disimpan terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Simpan di wadah untuk nanti kita aplikasikan sesuai kebutuhan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan untuk saran dan kritiknya bisa disematkan pada kolom komentar. Yuk, like, comment, share, dan subscribe.